Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pintar? Ya, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika taksiran pada bilangan cacah dan pecahan, bagian yang kedua. Taksiran pada bilangan pecahan. Nah, sebelumnya kan pada bagian yang pertama kita sudah membahas taksiran pada bilangan cacah. Nah, di bagian kedua ini kita membahas pada bilangan pecahan. Tapi sebelum kita melakukan penaksiran pecahan, perlu diketahui dahulu cara pembulatan pada pecahan. Cara melakukan pembulatan pada pecahan biasa dan campuran. Nah, misalnya nih, di sini ada pecahan 4/5. Nah, kita mau bulatkan dulu. Caranya bagaimana? Ya, mudah. Kita tinggal kali saja angka pembilangnya atau angka yang atasnya dengan 2. Nah, di sini angka pembilangnya 4. Kita kali 2 sama dengan 8. Lalu hasilnya kita bandingkan dengan penyebutnya. 8 dengan 5 lebih besar 8. Berarti pembilangnya lebih besar. Kalau pembilangnya lebih besar, hasilnya kita bulatkan menjadi 1. Ya, jadi 4/5 itu dibulatkan menjadi 1. Oke, yang lainnya. Umpamanya 3/7. Nah, caranya sama, pembilangnya kita kalikan 2 saja, 3-nya itu. Kita lihat, nah 3 dikali 2 kan 6. Nah, kita bandingkan 6 dengan 7, angka bawahnya. Ternyata lebih kecil yang 6. Kalau lebih kecil, ini kita bulatkannya menjadi 0. Jadi 3/7 itu kalau dibulatkan 0. Jadi kalau hasil atasnya lebih besar, kita bulatkan menjadi 1. Semua begitu, kalau hasilnya lebih besar dibulatkan jadi 1. Tapi kalau hasilnya lebih kecil jadi 0. Ya, sekali lagi deh coba. 2/4. 2/4 sama, kita kalikan 2 atasnya. Nah, 2 kali 2 kan 4. Nah, kita bandingkan dengan angka yang bawah. Ternyata sama. Nah, kalau sama begini, berarti kita bulatkannya ke 1, tidak menjadi 0, tapi tetap 1. Kalau ada setelah hasil perkaliannya hasilnya sama, ya. Nah, ini adalah cara melakukan pembulatan pada pecahan biasa. Kalau pada pecahan campuran, umpamanya di sini ada 2/4/5. Nah, kalau pecahan campuran itu kan sudah ada angka bilangan bulatnya di depan. Jadi yang perlu kita bulatkan pecahannya saja. Nah, 4/5 sini tadi udah kita bulatkan. 2/4/5 itu kan sama juga 2 ditambah 4/5. 2-nya tetap, dan 4/5-nya ini kita bulatkan tadi 1, ya. Jadi hasilnya 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi pecahan campuran dari 2/4/5 itu kalau dibulatkan hasilnya menjadi 3. Nah, bagaimana dengan 2/3/7? 2/3/7 berarti kan 2 ditambah 3/7. 2-nya tetap, sudah bilangan bulat. Nah, sementara pecahannya 3/7 tadi kan dibulatkan 0. Berarti 2 tambah 0 sama dengan 2. Sekali lagi, 2/4. Nah, sama ya. Jadi ini kalau kita bulatkan hasilnya menjadi 3. Tinggal kita lihat pecahannya saja yang kita bulatkan. Oke, sekarang kita masuk pada penaksiran pada pecahan biasa dan campuran. Contoh ya, di sini sudah ada contohnya 2/1/2 ditambah 1/4. Nah, kira-kira berapa kita mau taksirkan? Jadi masing-masing harus kita lakukan pembulatannya dulu. 2/1/2. Nah, ini kalau kita bulatkan tadi, nah sebelumnya tadi sudah dijelaskan 2/1/2 itu kalau dibulatkan akan menjadi 3, karena setengah ini kalau dibulatkan menjadi 1, jadi 2 tambah 1 gitu ya, jadi sama dengan 3. Sementara 1/4, nah kalau dibulatkan menjadi 0, sehingga kalau kita tambah 1/2 ini ditambah 1/4 sama juga 3 ditambah 0, hasilnya 3. Ya, masih contoh lagi penaksiran pada pecahan biasa dan campuran. Sini ada contohnya pembagian sekarang. 7/9 dibagi 4 1/6. Kira-kira
Sama caranya kita bulatkan dulu masing-masing. 7/9 ini kalau kita bulatkan menjadi 8 ya. Karena pecahannya yang 7/9 itu kalau dibulatkan jadi 1. Nah, tinggal jadi 7-nya naik, jadi ditambah 1 jadi 8. Sementara 4/1/6 jika kita bulatkan ini menjadi 4. Karena pecahannya 1/6, kalau dibulatkan 0 ya, jadi tetap 4 aja. Sehingga 7/9 dibagi 4/1/6 sama juga 8 dibagi 4 ya, sama dengan 2. Baik, kita masuk kepada taksiran bilangan desimal. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu aturan pembulatan dalam bilangan desimal. Kuncinya ada di angka 5. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Contoh, di sini 3,7. 3,7 jika dibulatkan ke satuan terdekatnya menjadi, satuannya angka 3 ya. Kita membulatkan nih, apakah tetap 3 atau jadi 4. Yang kita lihat adalah angka di belakang komanya 7. Ternyata 7 itu lebih dari 5. Maka satuannya 3 ini dibulatkan ke atas menjadi 4. Jadi 3,7 kalau dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Contoh lagi. Di sini 6,82. Jika dibulatkan ke persepuluhan terdekatnya menjadi, persepuluhan di sini ditempati oleh angka 8. Kalau diminta pembulatan ke persepuluhan, yang dilihat angka perseribuannya. Perseribuannya angka 2 nih. Apa lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ternyata 2 itu kurang dari 5. Maka persepuluhannya yang 8 ini dibulatkan ke bawah atau tetap 8, nggak naik. Jadi 6,82 dibulatkan menjadi 6,8 aja, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh penaksiran bilangan desimal. Nah, di sini ada 3,4 ditambah 5,8. Nah, kira-kira sama, masing-masing harus kita bulatkan dulu. Nah, 3,4 kita bulatkan ke satuannya nih. Kita lihat angka di belakang komanya 4. Nah, berarti naik enggak nih? Nah, 4 itu kan kurang dari 5. Maka angka satuannya dibulatkan ke bawah. Tetap menjadi 3 ya, enggak naik. Sementara 5,8 itu angka persepuluhannya lebih dari 5 ya. 8 itu lebih dari 5. Maka angka satuannya kita bulatkan ke atas, naik menjadi 6. Nah, sehingga 3,4 ditambah 5,8 itu hasilnya sama juga 3 ditambah 6 sama dengan 9. Ya, contoh lagi. 12,7 dikurangi 8,6. Kira-kira berapa? Sama, kita bulatkan dulu. 12,7 ini jadi berapa nih? Kita lihat angka di belakang komanya persepuluhannya 7. Berarti kan lebih dari 5. Berarti 12 naik jadi 13. Sedangkan 8,6 angka di belakang komanya nih 6. 6 juga sama, lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti satuannya naik jadi 9. Nah, tinggal kita hitung dah. Jadi 12,7 dikurang 8,6. Nah, itu sama juga 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Baik, sekarang kita masuk kepada taksiran bilangan persen. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan membulatkan ke dalam puluhan atau ratusan terdekatnya, yaitu ke 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Contoh sajalah. Di sini 22% ditambah 15%. Nah, kira-kira tinggal kita bulatkan saja. 22% dibulatkan itu menjadi 20%. Karena satuannya kecil ya, kurang dari 5. Sementara 15% dibulatkan menjadi 20%, naik karena ini satuannya 5 ya. Sehingga 22% ditambah 15% itu sama juga 20% tambah 20%. Hasilnya 40%. Ya, contoh lainnya nih. 22% dikali 187. Kira-kira penaksirannya berapa? Di sini 22% tadi kita bulatkan menjadi 20%. Sementara 187 ini kita bulatkan ke ratusannya
menjadi 200 karena puluhannya besar, 8 ya, lebih dari 5 maka naik. Nah, jadi hasil penaksiran 22% dikali 187 itu kira-kira sama juga 20% dikali 200. Nah, atau cara menghitungnya 20% itu dirubah menjadi 20/100 dikali 200. Hasilnya 40. Oke, sampai di sini perjumpaan kita ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.